Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul ya melalui Zoom terkait rencana pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Kemudian sore hari ini yang kami hormati eh, Bapak Ibu pimpinan jajaran tim e-channel ya dan kabak e-channel Kanwil yang sudah menyempatkan waktu hadir. Selamat bergabung Bapak. Kemudian yang kami hormati eh, rekan-rekan JRO ya, Bapak JRO khususnya di wilayah Muara Enim, Bapak Imam, kemudian untuk di wilayah Lahat sama Bapak Imam dan untuk di wilayah Pagar Alam Pak Rizky, selamat bergabung. Kemudian yang kami sayangi ya rekan Danru ya, Mendan Danru masing-masing cabang wilayah ya, Pagar Alam, Muarrimin dan Lahat, serta yang kami banggakan rekan-rekan Satpam Definitif, kemudian Satmob dan juga Satpam PGS yang sudah komitmen menyempatkan waktu hadir ya dalam pembinaan sosialisasi di sore hari ini. Ya, baik rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, di sini TMT tanggal 13 Maret 2025, ya, kita telah mendapatkan surat masuk dari kantor pusat dalam hal ini divisi standarisasi layanan dan bisnis PKSS Jakarta ya, kantor pusat itu berisi terkait perihal rencana pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ya, dengan maksud dan tujuan antisipasi pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Adapun poin-poinnya yang pertama, satu, mengantisipasi gangguan keamanan kepada seluruh unit pengelolaan PT PKSS. Kemudian dua, meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan, meliputi tindakan kriminalitas, modus skimming, tindakan vandalisme, bencana alam, unjuk rasa, penggunaan obat terlarang, dan aksi terorisme. Kemudian yang ketiga, antisipasi pengamanan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah, rekan-rekan, ada yang tahu kita labor nih berapa hari lah kira-kira? Ada yang sudah menghitung nanti libur panjang ini berapa hari kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada yang tahu? Ya, silakan mic-nya dihidupkan, rekan-rekan. Kita libur berapa hari? Ada yang tahu? Halo, Pak Nasrin? Siap Dani. Ya, kita libur berapa hari, Pak? 10 hari. 10 hari. 10 hari ya? Ya, Pak Ade ya. Siap 10 hari Dan. Ya, 10 hari ya. TMT dari tanggal 27 ya. 27 Maret ya sampai 7 April ya. Kurang lebih ya 10 atau 11 hari lah. Ya, jadi sangat panjang libur di tahun ini ya. Ada penambahan libur cuti bersama oleh pemerintah. Nah, artinya apa, Pak? Otomatis selama 10 sampai 11 hari operasional kantor kita tutup. Ya, artinya siapa yang tetap berjaga adalah anggota Satpam dalam hal ini.
Terkait hal-hal tersebut, ya, karena cukup panjang waktu libur kali ini, nah diminta untuk rekan-rekan semuanya untuk selalu siaga penuh, ya. Nah, kemudian untuk poin B, langkah-langkah pengamanan oleh kantor cabang PKSS Selindo, kami minta dalam hal ini untuk dibacakan poin 1 sampai 5. Mungkin yang pertama Pak Ade Sumitra dari Lahat. Kepada Pak Ade, Siap, siap, minta tolong dibacakan. Silakan. siap. Langkah-langkah pengamanan oleh kantor cabang itu yang pertama meningkatkan kuat dari kemungkinan adanya keamanan aktifan masyarakat atau Kamtibmas. Dua, membentuk tim patroli unit kerja PKSS rangka hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Adapun tim tersebut terdiri dari pemimpin cabang, wakil pimpinan cabang, chief operator, operation, relationship officer, RO dan Danru. 3. Monitoring petugas keamanan di unit kerja kelolaan dilakukan secara langsung mengunjungi unit kerja kelolaan atau sidak dapat juga dilakukan secara virtual atau online untuk unit kerja yang jauh dari jangkauan. 4. Melakukan pemetaan unit kerja kelolaan dengan kategori rawan dari ancaman dan gangguan. 5. Berkoordinasi dengan Polsek, Polres, Koramil, tokoh masyarakat, RT dan RW, dan tokoh agama setempat. Terima kasih, Chief. Baik, terima kasih Pak Ade ya. Nah, tadi sudah Siap. dibacakan poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Mohon maaf saya potong sebentar rekan ya. Eh, Selamat sore Bapak Tri. Sudah bergabung ya Bapak Tri dari RO Palembang, dari manajemen Kanwil. Selamat bergabung Bapak. Ya, izin Bapak, apakah ada ingin disampaikan di awal Zoom ini Pak? Apa nanti disampaikan terakhir? Mohon tunjuknya Bapak pada Bapak Tri. Halo Bapak Tri. Bentar ya rekan. Oke, kita lanjutkan dulu ya rekan ya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian tadi sudah dibacakan Pak Ade ya, poin 1 sampai 5. Jadi jelas nanti selama libur panjang ini rekan-rekan ya tentunya dari manajemen kita PKSS akan melakukan sidak ya gabungan sama para pimpinan juga RO dan Dandu. Nah, maka dari itu walaupun dalam kondisi penjagaannya di hari operasional yang libur, artinya tidak ada jam operasional, ya harapannya rekan-rekan tetap sesuai SOP dalam penjagaannya, ya. Dan kami berharap nanti selama libur panjang tidak ada temuan, ya, untuk rekan-rekan pada saat bertugas. Nanti kita akan jabarkan apa saja arahan-arahan yang menjadi fokus perhatian rekan-rekan. Kemudian untuk poin 6, 7, 8, 9, dalam hal ini saya minta tolong bacakan Pak Danru Taufik. Kenan, tolong bacakan Kenan. Siap, Cip. Ya, silakan. Poin 6. Tidak memberikan izin cuti sejak H-7 hingga H+7. Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 kepada petugas pengamanan Pesapam. 7. Petugas pengamanan yang tidak hadir tanpa keterangan atau mangkir dengan sengaja meninggalkan tugas akan diberikan sanksi tegas disiplin hingga pemberhentian. 8.
kantor cabang PT PKSS agar meminta kepada petugas pengamanan untuk melaporkan setiap bertugas kondisi keamanan di unit kerja kelolaan PKSS melalui WA Group serta khusus unit kerja kelolaan yang mengalami kejadian darurat yang berkaitan dengan gangguan keamanan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, vandalisme, sabotase, perampokan atau pencurian, dan lain-lainnya, agar dapat melaporkan kepada Komandan Regu, RO atau Chief Operation, Wakil Pemimpin Cabang, dan pimpinan unit kerja masing-masing serta melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian, Damkar, RS, BNPB, atau Basarnas. 9. Demi kelancaran dan pelaksanaan tugas di wilayah kerja masing-masing, agar Danru mendata petugas jaga pada saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 dengan mencatat nama dan nomor handphone. 10. Seluruh pekerja PT PKSS tidak diperkenankan mematikan handphone pada saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, terutama pada saat bertugas agar mudah terhubung saat keadaan darurat. Terima kasih. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Danru Taufik ya dari Muara Enim. Siap, Chief. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Pak Danru ya. Jadi terkait poin 6, 7, 8, 9. Ingin kami tegaskan kembali kepada rekan-rekan semua. H-7 dan H+7 ya rekan-rekan. Artinya rekan-rekan ketika mengajukan cuti H-7, H+7 itu akan otomatis tertolak ya baik oleh sistem maupun melalui pengajuan dalam hal ini ke RO ataupun ke Danru itu otomatis tertolak cutinya ya. Jadi boleh cutinya kapan? H+8 ya setelah Hari Raya Idul Fitri. Artinya dalam hal ini ya kami minta rekan-rekan tolong masuk sesuai jadwal kerja, jam kerjanya masing-masing, shiftnya shift pagi, shift sore, shift malam. Artinya rekan-rekan masuklah sesuai shift penjagaannya masing-masing. Ya, itu. Kemudian di poin 7, siapa yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberikan sanksi tegas disiplin hingga pemberhentian. Nah, dalam hal ini juga kami minta tolong artinya jaga dengan baik kesehatannya rekan-rekan ya karena kalau rekan-rekan hadir ya dalam penjagaan itu yang kami harapkan. Kalau tidak hadir tanpa keterangan jelas akan kita berikan sanksi disiplin tegas. Kecuali rekan-rekan pada saat akan bertugas itu dalam kondisi sakit. Tapi hal itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan juga ACC oleh supervisor ya. Supervisor atau unitnya mengetahui bahwasanya memang benar anggota satpamnya sakit. Dan kami juga minta tolong Pak Danru, ayo kita persiapkan PGS-nya dengan baik biar maksimal pada saat penjagaan di hari tersebut ya. Kemudian poin 8 ya PKSS melalui WA Group rekan-rekan itu wajib melaporkan pelaporan rutin ya baik tentang kondisi channel ya. Kemudian ada kejadian-kejadian menonjol baik itu vandalisme, ganjal ATM atau kendala mesin CRM dan lain sebagainya. Kemudian perampokan, pencurian dan lain sebagainya, itu kami harap rekan-rekan kami semua terinfo ya, baik RO-nya dan RU, kami manajemen PKSS ya, kemudian unitnya, supervisor ya, pihak BRI yang terkait. Nah itu semuanya kita harus terinfo rekan-rekan ya, dan juga kami minta kerjasamanya rekan-rekan nomor-nomor kontak darurat dalam hal ini nomor kepolisian, nomor damkar, nomor rumah sakit atau ambulan, kemudian Basarnas atau BNPB, itu semua rekan-rekan
kami harapkan punya dan sudah di-save di handphonenya masing-masing. Ya, itu. Kemudian di poin 10, rekan-rekan tidak dikenankan untuk mematikan HP. Artinya, walaupun rekan-rekan dalam kondisi libur ya atau belum masuk di penjagaannya, padahal penjagaannya nanti malam. Nah, ketika rekan-rekan berada di rumah, ya harapan kami handphone tetap aktif karena kami akan butuh bantuan rekan-rekan jikalau ya terjadi keadaan darurat. Jadi kita saling backup, saling bantu ya. Begitu juga dengan unit-unit yang terdekat lainnya. Jadi ini kami tegaskan sekali lagi, tolong kerjasamanya handphone kita semua aktif ya, karena kita butuh bantuan rekan-rekan dalam menangani hal-hal kejadian darurat. Oke, itu ya rekan-rekan ya, bisa dipahami. Bapak Tri izin, mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak kepada Bapak Tri. Oke, Waktunya terima kasih kami Mas. persilakan Bapak. Oke, terima kasih Mas kesempatannya Mas ya. Ya Bapak. Mungkin ini udah yang dari cabang luar kota udah gabung ya? Iya Pak, dari Udah gabung Morenin, semua. Lahat Pagaralam Pak. Ini danrunya atau semua ini Pak sapamnya? Anggota Sapam dan itu juga hadir Pak. Oke. Nah, mungkin izin teman-teman semua minta waktu sedikit ya sebentar saja nih. Karena terkait libur hari raya ini kan, karena liburnya panjang kan. Nah, di sini yang kami mau bahas di sini terkait kesiapan mesin ATM dan CRM ya. Untuk 2 minggu depan lah kita anggap ya, dari mulai hari ini sampai dengan setelah libur Lebaran ya. Nah ini kami harapkan selama libur nanti kan banyak unit kerja yang tutup kan untuk operasional, sehingga di sini kita mengandalkan transaksi itu melalui mesin ATM dan CRM seperti itu. Nah kami harapkan apabila ada nasabah menyetor melalui mesin CRM, untuk dihimbau jangan menyetor lebih dari sesuai ketentuan ya, karena di sini banyak terjadi untuk CRM itu banyak uang yang menyangkut. Permasalahan karena uang menyangkut diakibatkan oleh setoran nasabah ya, baik itu karena uang yang tidak rapi atau terlalu banyak jumlahnya seperti itu ya. Nah di sini kami harapkan kesigapan dari teman-teman Sapam yang ada di wilayah jalur mudik khususnya Muara Enim, Lahat, dan Pagalalam ya. Ini Lubuk Linggau ada nggak, Mas? Lubuk Linggau belum Pak, besok Pak. Belum ada ya. Mm-mm. Ya, berarti khususnya ini wilayah Muara Enim, Lahat ya. Entah kalau Pagalalam nih, mungkin yang kalau Pagalalam ini orang yang pulang ya, orang Pagalalam yang pulang mudik ke Pagalalam. Kalau jelasnya kalau wilayah Muara Enim sampai ke Lahat dan Lubuk Linggau itu kan jalur mudik jalur lintas Sumatera, ya kan? Banyak ATM yang akan dilalui oleh para nasabah ya. Bentar ya. Nah, mungkin khususnya kalau Muara Enim itu paling yang dilalui itu paling unit Tanjung Inim, KCP Tanjung Inim, cabang ya. Lahat itu mungkin Merapi, cabang Lahat, Bunga Mas, Tanjung Aur, KCP Tebing Tinggi dan unit Tebing Tinggi seperti itu ya. Nah, kami harapkan Sapam tidak boleh selama libur Sapam tidak boleh berada di dalam banking hall ya. San, coba share tadi San. Ya. Hah? Mas minta ini Mas apa, akses buat ini Mas, share screen Mas ke Pak Isan Mas. Pak Ihsan. Hmm. Siap. Ini Danru Lahat siapa? Pak Hengki. Pak Hengki ada Pak Hengki? Pak Engki ada Pak Engki? Ada Pak, siap. Nah, siap. Morinim Pak Ya, Taufik. Pak Hadir, Bapak. dengan siapa? Morinim? Taufik Hidayat, Pak. Pak Izin, Pak. Taufik. Siap. Oke, kalau Pagaralam? Pak Deki. Ya, Pak Dir, Pak. Oke, Pak Deki. Yang itu dulu tadi.
Nah, kemarin mungkin teman-teman yang di unit kerja sudah dapat instruksi belum dari pincanya terkait ini? Saat libur posisi satpam harus di galeri e-channel. Siap, sudah Sudah. ada, Pak. Sudah, Dua, Pak. Siap, sudah ada, Pak. transaksi seperti tunai nasabah di CRM harus dikawal atau diedukasi oleh satpam untuk menghindari untuk sangkut. Sudah, Pak. Ya. Nah, Ya, ini kemarin kami dapat info kalau masih ada teman-teman satpam yang berada di dalam galeri pada saat hari libur, itu akan ditindaklanjutin ya. Mungkin nanti tindak lanjutnya mungkin oleh teman-teman PKSS dan oleh ONS ya seperti itu. Nah nanti mungkin di saat libur Lebaran nanti saya mungkin keliling ke wilayahnya Lahat, Morenin dan Prabu Muli ya. Itu nanti saya cek, saya sidak mendadak nanti seperti itu ya. Jadi kami mohon kerjasamanya. Kenapa? Kita di sini lagi libur, pasti jelasnya nasabah butuh mesin untuk melakukan transaksi, baik itu penyetoran maupun penarikan, seperti itu ya. Terus juga mungkin Pak Isan bisa lagi Pak Isan, contoh permasalahan di CRM. Nah ini teman-teman permasalahan terjadi di mesin CRM karena nasabah menyetor lebih dari sesuai ketentuan ya. Ini kalau tidak salah di jumlah 100 lembar ya, 184 lembar. Sedangkan maksimal di mesin itu di 50 lembar. Nah, ya teman-teman bisa lihat kan, kalau sudah seperti itu, berarti kan lebih dari 100 lembar, ya. Nah, jadi mungkin ke depannya khususnya wilayah Morini, Melahat, dan Pagar Alam jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Itu yang kami harapkan. Dan juga kami tadi pagi juga sudah berkoordinasi dengan Pinca PKSS ya, Pak Sigit ya kalau nggak salah, benar Mas? Pak Gatot ya, Pak Gatot ya, eh, untuk apa memberikan arahan pembinaan kepada teman-teman satpam yang ada di masing-masing unit kerja seperti itu ya. Nah, ini terkait libur ini saya kasih tanggung jawab lebih ke masing-masing danru seperti itu ya. Jadi danur yang bertanggung jawab terkait keamanan yang ada di lokasi, terkait penyetoran uang CRM dan juga terkait penarikan uang yang ada di ATM ya. Dan juga danru bertanggung jawab terhadap rekan-rekannya pada saat sedang sip jaga seperti itu agar benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai lagi ada yang berada di dalam banking hall seperti itu. Jadi teman-teman semua wajib berada di luar banking hall ya, ya minimal dekat mesin lah seperti itu ya. Jadi kita bisa tanya nih kalau misalnya nasabah kebutuhannya apa, bisa kita arahin ya karena kan tidak semua nasabah tuh paham dengan mesin ya, apalagi khusus di daerah kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi kami mau kerjasama ya seperti itu. Mungkin Bapak ini kami zoom dengan ini Pak, Bapak punya tambahan? Tidak. Ya. Oke, Mas Isan, ada Mas? Tambahan? Ya. Eh, Mungkin nambahin sedikit, kalau nasabah setoran tunai itu dilihat dulu ya, uangnya disusun rapi, sama jangan sampai ada isi staples, necis, dan karet. Itu aja sih. Dikawal nasabahnya. Selain maksimal 50 per setoran, jangan sampai ada benda asing ikut masuk ke dalam mulut CRM itu. Itu aja. Termute. Maaf Pak, suaranya mikrofon Pak Tri termute. Sorry. Oke, untuk Pak Topik, Pak Hengki, dan Pak Deki, kami titip ya untuk teman-teman yang ada di unit kerja ya. siap Terkait Pak. Ya, Pak. Baik, ya, Pak. Siap, masalah Pak. di ATM dan CRM. Dan juga kami titip selama libur ini kan tidak ada teman Prabu Bakti yang bertugas kan. Mm. Nah, kami titip kebersihan galerinya ya, sekali dibersihin kalau kotor ya. Kalau ada stok Siap. yang berserakan seperti itu, kalau debu-debu yang menempel ya, jangan dibiarin kotor. Takutnya kan pejabat-pejabat BRI kan banyak orang daerah juga, ya kan. Takutnya Mm-mm. sebelah saat kunjungan merekanya, wah, teman-teman yang apes seperti itu ya. Ya Pak. Oke, mungkin itu aja sih mungkin dari kami dari ini.
kami kembali lagi PKSS ya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Bapak Tri dan Bapak Ihsan ya atas arahan dan informasinya terkait persiapan antisipasi rekan-rekan Sapam pada saat penjagaan. Izin kami melanjutkan Bapak Tri dan Bapak Ihsan. Silakan Pak, kami izin ya, Ya, Lip ya. ya terima kasih Bapak. Ya, rekan-rekan, jadi itu ya adalah arahan khusus ya yang harus menjadi perhatian penting kita pada saat penjagaan ya. Nanti kita akan bahas lagi ya lebih detail. Kemudian kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Saya lanjutkan di poin 11, petugas keamanan harus standby, dapat dihubungi setiap on call, tidak dikenakan tidur pada saat sedang bertugas. 12, untuk unit kerja yang bekerja kelolaannya sudah terdaftar aplikasi agar mengoptimalkan penggunaan laporan dan absensi. Ya, itu ya rekan ya. Kemudian untuk poin C, arahan pengamanan bagi petugas pengamanan ya. Nah, untuk poin 1 dan 2 saya minta tolong bacakan biar kita sama-sama menyimak. Mungkin Pak Danru Hengki, tolong dibacakan Pak Danru. Pak Danru Hengki ada? Siap, ada Pak. Ya, ini Pak ya, dari 1 sampai sini Pak. Silakan Pak Danru, tolong dibacakan. Bentar Pak. Ya, silakan. Dari poin 11 ya Pak. Dari C, arahan pengamanan bagi petugas pengamanan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas keamanan dalam bertugas antara lain sebagai berikut. Poin 1, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2, melakukan patroli dalam dan lingkungan unit kerja minimal setiap hal-hal sebagai berikut. 1, memeriksa kondisi panel listrik serta tidak ada colokan listrik bertumpuk atau tidak terpakai. 2, memeriksa setiap ruangan dan dapat terpantau dari monitor CCTV jika terdapat CCTV. 3, mematikan lampu dan mencabut kontak peralatan listrik yang tidak digunakan. 4, memeriksa kondisi AC dan keadaan mati jika tidak digunakan, serta tidak ada kebocoran selang pipa pembuangan. 5, pastikan pintu dan jendela terkunci. Don, Pak Angga. 86, terima kasih Pak Danru. Ya. Ya, Nah, sama Pak. rekan-rekan, tadi sudah dibacakan Pak Danru Hengki ya dari Lahat. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian kita dalam hal ini kondisi uker ya. Nah, agar rekan-rekan wajib melakukan patroli baik itu di dalam dan di lingkungan unit kerja minimal ya 1 jam sekali atau 2 jam sekali ya, dengan catatan sebagai berikut. Cek kondisi panel listrik rekan-rekan ya, tolong cek panel listrik, pastikan tidak ada colokan yang numpuk dan tidak terpakai. Kemudian cek setiap ruangan, artinya lantai 1, lantai 2, ruang server, ya rekan-rekan ya, ruang berimen. Kenapa harus kita cek? Ya, khawatir kalau tidak kita melakukan pengecekan ternyata banyak contoh kejadian yang sudah-sudah, ya paling dekat itu contohnya ruang berimen yang terbakar, itu pernah kejadian di Jakarta. Ya, karena ruang berimen tersebut ada AC, ternyata AC-nya panas, ya harusnya segera dibersihkan, tapi dipaksa selalu hidup. Akibatnya terjadi bocor dan korslet listrik ternyata memicu api. Itu ada Pak kejadian. Maka dari itu sangat disarankan ketika patroli rekan-rekan tolong benar-benar cek lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu benar-benar dicek.
Karena kita mengantisipasi adanya konslet listrik, adanya percikan api dan timbulnya kebakaran. Nah, itu akan menjadi perhatian. Ya. Kemudian cek juga matikan lampu dan mencabut kontrak peralatan listrik yang tidak digunakan. Nah, artinya lampu, ya, kalau memang lantai 2, lantai 3 tidak dipakai, matikan lampu. Ya, paling ruang-ruangan khusus kayak ruangan server, ya, ruang primen, kalau memang lampu tetap dihidupkan, ya dihidupkan rekan-rekan. Atau akses rekan-rekan biar enak patroli, lampunya dihidupkan, setelah patroli dimatikan. Itu boleh juga, ya. Tolong itu dikondisikan rekan-rekan. Dan juga tolong selama libur panjang nanti kan pasti ada tuh printer yang belum dimatikan, komputer yang belum dimatikan, ya itu, atau mesin hitung uang belum dimatikan, ya. Nah itu adalah PR rekan-rekan, ya. Tolong dimatikan saja Pak, cabut saja. Kenapa kita libur panjang? Ya tidak ada aktivitas operasional, ya, untuk menghindari adanya konslet listrik. Kemudian memeriksa kondisi AC. Nah, mumpung ini belum libur, ini kan masih nih, ya. Ini baru tanggal 24, artinya tanggal 25, 26, 27, artinya kurang lebih 3 hari. Nah, coba rekan-rekan cek kondisi AC di kantor kita, baik itu di area galeri ATM, atau AC banking hall, atau AC di lantai 2, atau AC di area server. Kalau memang panas, udah tidak dingin lagi, segera lapor ke pimpinan unit kerja kita. Ya, bila perlu, kalau memang rekan-rekan punya kontak teknisi bersihan, rekan-rekan yang menghubungi, rekan-rekan yang menawarkan ke pimpinan. Pak, apa kita perlu menghubungi petugas teknisi untuk perbaikan AC? Ya, boleh rekan-rekan tawarkan seperti itu. Yang jelas, kita tidak boleh diam, kita harus laporkan. Karena kalau sudah libur panjang, baru kita nak bersih AC dan sebagainya, ya otomatis kita akan kesulitan cari teknisi untuk perbaikan AC ini. Pasti tetap petugas-petugasnya lah mode. Ya, sangat sulit bagi kita untuk melakukan perbaikan nanti. Itu agar jadi catatan. Kemudian pastikan pintu dan jendela terkunci. Paham ya rekan-rekan ya? Bisa dipahami rekan-rekan? Ya, paham Pak Angga. Ya, Paham, terima kasih. Pak. Pak Dandu ya. Ama. Ya, kemudian Ya, ya terima kasih rekan-rekan. Kemudian kami lanjutkan, minta tolong ini dibacakan poin 3. Ya, silakan Pak Rahmat Hidayat dari Lahat. Tolong dibacakan Pak, poin 3. Pak Rahmat Hidayat dari Lahat. Ada Pak Rahmat? Poin 3 Pak ya. Ya, poin 3 ini Pak sampai ke sini. Patroli petugas pengamanan khusus perbankan mematikan keadaan ATM atau CRM dalam keadaan online dan tidak ada indikasi yang mencurigakan, yakni modus kejahatan skimming atau ganjal ATM atau vandalisme. Memeriksa stiker kontak pengaduan bank terkait, pastikan tidak ada pemalsuan stiker. Jika ada hal-hal yang dianggap tidak bisa ATM, CRM offline, pintu kabinet ATM atau CRM longgar, ada kartu yang mengganjal, segera hubungi pihak teknisi bank terkait. Nasabah yang terlalu lama berada di ruang ATM atau CRM wajib diwaspadai atau diawasi dan ditegur dengan sopan. Selanjutnya, senantiasa melakukan edukasi kepada nasabah dikawal terkait ketentuan keamanan bertransaksi saat store tunai di mesin CRM, seperti tidak menyetorkan uang sobek, uang tidak lusuh, uang dalam keadaan rapi, tidak menyetorkan uang yang masih dalam keadaan terikat, uang tidak terstaples, uang tidak terklip, uang tidak terlipat, maksimal uang dimasukkan 30 lembar. Agar tidak mengalami kendala uang tersangkut saat store tunai, segera melapor kepada petugas terkait.
apabila ada kerusakan atau gangguan pada mesin ATM atau CRM di unit kerja. Melaporkan situasi keamanan jaga di WA Group, mencatat barang inventaris yang berada di unit kerja, serta melaporkan kegiatan hasil patroli pada buku mutasi, melaporkan dokumentasi foto terkait kondisi barang inventaris kendaraan dinas, kondisi kebersihan unit kerja, kondisi mesin ATM atau CRM, kelistrikan, area galeri e-channel, area parkiran, kondisi keamanan di setiap lantai, dan lain-lain. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Pak Hidayat ya, Rahmat Hidayat ya dari Ya, Pak Lahat Cip. ya. Jadi itu adalah arahan untuk pada saat patroli rekan-rekan. Ya, patroli petugas pengamanan khusus perbankan. Nah, yang ingin kita tekankan di sini rekan-rekan adalah terkait antisipasi ya, antisipasi kendala uang tersangkut. Nah, ini jadi perhatian tadi sudah dibahas oleh tim channel Kanwil ya, oleh Bapak Tri dan Pak Isan, bahwasanya ya rekan-rekan pada saat mengetahui nasabah akan melakukan transaksi store tunai. Nah, langkah yang harus kita lakukan rekan-rekan adalah mengingatkan, selamat pagi Bapak Ibu, mohon maaf, ini mau transaksi store atau penarikan misalnya. Pak, saya mau store, ya kan? Nah, baik Bapak Ibu, untuk kenyamanan saat transaksi dihimbau untuk pada saat menyetorkan uang, pastikan uangnya tidak sobek, uangnya tidak lusuh ya Bu, uangnya dalam keadaan rapi. Ya, kemudian jangan menyetorkan dalam kondisi uangnya masih terikat karet gelang. Rekan-rekan harus mengingatkan, Pak. Kemudian kalau rekan-rekan mengetahui, Ibu ini uangnya masih ternecis, terstaples, tolong dibuka dulu, dirapikan dulu. Ya, kemudian uangnya ini masih terlipat. Nah, ini tolong dirapikan dulu. Ya. Dan juga rekan-rekan ya, maksimal masukkan uang ya paling banyak lah. Paling banyak 25 lembar atau 30 lembar. Ya, itu yang harus dimasukkan supaya apa? Supaya tidak terjadi kendala uang tersangkut. Ya, seperti contoh tadi yang ditampilkan video oleh tim e-channel, logikanya rekan-rekan ya. Rekan-rekan masih ingat enggak berapa penarikan maksimal di mesin CRM? Saya mau tanya, ada yang masih ingat berapa penarikan maksimal di mesin CRM? Ada yang bisa menyampaikan? 2.500.000, Cip. 2 juta, dan 100. siap, 2.500.000. 2.500.000 kalau pecahan 100.000 artinya berapa lembar, Pak? 25 lembar, Cip. Artinya 25 25 lembar. Itu sudah maksimal, Pak ya, kalau pecahan 100. Nah, lalu untuk pecahan 50 berapa kira-kira 1.250.000, maksimal Cip. penarikannya? 1.250.000. Ya, 1.250, Cip. 1.250.000. Kalau itu pecahan 50 artinya ada berapa lembar? 25 kan? 25 lembar. Nah, 25 lembar. Nah, artinya rekan-rekan, secara logika pun mesin Hitachi itu ya, kalau kita boleh mengomentari, artinya mesin itu memang maksimalnya 25 lembar. Kalau nasabah, oke lah, kita anggap nasabah itu tidak tahu. Ya, tiba-tiba langsung setor plek 100 lembar. Nah, logikanya 100 lembar kali pecahan 100 artinya hampir 10 juta. Benar tak? Iya, pasti mesin kita kenyang ngejut ya, tidak bisa muter ya. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa? Karena nasabah kita belum tahu. Nah, tugas kita adalah strategi kita nih, Pak. Ya, adalah kalau kita mengetahui nasabah mau store tunai, ingatkan, Bu, Pak, maksimal setorkan baiknya 25 lembar atau 30 lembar. Udah
itu batasan yang paling aman untuk resiko uang tidak tersangkut. Ya, apa boleh buat kalau kita sudah mengedukasi, ternyata nasabahnya, Pak, aku pernah setor 100 lembar tidak nyangkut. Ya, kemudian dia tetap setorkan 100 lembar. Nah, lalu apa strategi yang harus kita lakukan kalau kita menemukan nasabah yang sudah kita edukasi, tapi dia tidak mau menjalankan instruksi? Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting, ya rekaman CCTV, ya, di galeri ATM, rekan-rekan di awal sudah mengingatkan, Pak. Sudah ada edukasi, sudah mengingatkan terlebih dahulu. Bahwasanya ketentuan setor itu yang aman adalah 25 sampai 30 lembar. Artinya kita sudah mengingatkan bahwasanya jika menyetorkan lebih dari tersebut, mohon maaf Bapak Ibu, pasti uangnya akan tersangkut. Dan prosesnya akan memakan waktu kurang lebih 3 hari paling lama. Ya, saya yakin kalau rekan-rekan mengingatkan hal tersebut kepada nasabah, saya yakin nasabah pasti setornya tidak berani Pak Bapak. Ya, kalau kayak contoh di video tadi 180 lembar. 180 lembar kali pecahan 100 berapa itu Pak? 18 juta dah. Benar dah? Nah, ya. Nih. Ya, benar, 18 juta. Nah, tak masuk akal Pak, ya. Mesin kita cuma mampu 25 sampai 30. Disetorkan masuk 180 lembar. Wah, rusak Pak mesin kita. Ya, nah inilah hal ini yang disayangkan. Ya, makanya manajemen di channel melakukan investigasi, dicari tahu ini kenapa nasabahnya bisa setor sebanyak ini. Ya, apakah Pak Sapamnya sudah mengingatkan? Apakah nasabahnya tidak mau diingatkan? Ya, nah, yang jelas yang jadi perhatian khusus manajemen Kanwil adalah pertama, Sapamnya harus mengedukasi dulu, mengingatkan dulu. Kalau kita sudah mengedukasi, kita sudah mengingatkan bahwasanya ketentuannya 25 lembar sampai 30 lembar itu range yang paling aman, udah aman rekan-rekan. Tidak khawatir jadi temuan. Nah, tapi kalau kita pada saat penjagaan, pada saat ada aktivitas setor tunai ini, ternyata kita tidak mengedukasi, kita justru main handphone, kita justru main game, ternyata kita duduknya di dalam banking hall, nasabah segan maknanya. Nah, itu siap-siap Pak. Rekan-rekan akan diberikan sanksi tegas. Kalau itu terbukti benar dari tarikan data di rekaman CCTV dan temuan di lapangan, tentu ya manajemen BRI dan PKSS akan menindak tegas kalau temuannya rekan-rekan tidak mengingatkan, tidak mengedukasi, melakukan hal-hal yang dilarang. Sampai di sini bisa dipahami ya rekan-rekan ya? Halo? Bisa dipahami Pak ya? Ya, itu agar menjadi perhatian kita bersama. Kemudian saya ingin tampilkan lagi ya. Tampilkan gambar sebentar. Ini nah, cegah aksi uang tersangkut di mesin CRM. Ya, cara pencegahannya agar aksi uang tersangkut di CRM ini tidak terjadi, Sapam sigap mengedukasi nasabah sebelum stop tunai ya terkait aturan ketentuan jumlah stop tunai ini agar diingatkan rekan-rekan agar terhindar dari kendala uang tersangkut. Jadi kegiatan mengedukasi seperti ini harus rekan-rekan jalankan terutama pada saat libur ya, pada saat libur panjang nanti. Kemudian ketentuan stop tunai pada mesin CRM. Kebanyakan nasabah kita itu membaca tulisan ini.
Ya, setor tunai BRI, silakan masukkan uang Anda maksimal 200 lembar. Nominal 50 100. Nah, perlu rekan-rekan ketahui informasi ini belum diupdate. Ya, ini ya. Kenapa nasabah langsung setor 180 lembar, 160 lembar, blek langsung masuk ya? Kami yakin karena tulisan ini. Pernah enggak rekan-rekan melihat tulisan ini? Pernah ya? Pernah memperhatikan ya? Ya, Nah, pernah, Cip. artinya rekan-rekan, hal yang Nah, seperti Cip. ini adalah tugas dan PR kita untuk mengingatkan nasabah bahwasannya petunjuk yang benar adalah yang seperti ini, ya. Maksimal itu 25 lembar atau 30 lembar, ya. Itu rata-rata yang paling aman pada saat stop tunai, ya. Dan yang paling penting juga, kalau nasabah sudah menyetorkan 25 lembar sampai 30 lembar, ternyata masih nyangkut, coba cek lagi, jangan-jangan duitnya ada necisnya, atau jangan-jangan duitnya ada yang terlipat, atau jangan-jangan uangnya ya lusuh, kemudian uangnya masih terkibat karet gelang. Ya, itu banyak contoh kejadian. Ya, artinya apa rekan-rekan? Fokus sektor tunai ini bukan hanya kepada tim BG selaku pihak vendor request ya, tapi ini juga jadi fokus kita PKSS dalam hal ini Satpamnya. Satpamnya sudah mengingatkan belum? Ya, PR kita adalah kita harus senantiasa mengingatkan, ya, menanyakan, mengingatkan, menghimbau. Itu adalah tugas dan fungsi kita rekan-rekan. Ya, keputusan adalah di rekan-rekan. Kalau rekan-rekan tidak menjalankannya, instruksi ini baik dari PGSS maupun Kanwil, ya silakan, resiko tanggung masing-masing. Yang penting ya, menjadi catatan kami, manajemen BRI dalam hal ini Kanwil dan PGSS sudah menghimbau baik-baik kepada rekan-rekan. Nah, artinya apa, Pak? Ya, tolong maksimalkan, ya dilaksanakan. Biar apa? Biar rekan-rekan aman, ya, tidak ada temuan, ya, tidak khawatir jadi temuan, ya. Karena kalau rekan-rekan terbukti jadi temuan tadi, ya akan merugikan rekan-rekan, ya. Rekan-rekan dianggap tidak cakap dalam bertugas, tidak melaksanakan perintah, ya, tidak melaksanakan instruksi. Ya, punishment-nya selain sanksi SP, ya kalau memang ini temuannya terus berulang, ya rekan-rekan pasti akan dievaluasi dan lain sebagainya. Nah, kami mengkhawatirkan itu. Jadi tolong kerjasamanya, yuk, ya, sama-sama, ya, kita memberi kenyamanan untuk nasabah, ya, makin banyak nasabah yang setor, narik di ATM kita, ya tentunya itu akan berakibat penilaian feedback yang baik untuk unit kerja kita. Artinya kita ikut berkontribusi untuk memajukan kualitas layanan BRI. Ya, bisa dipahami rekan-rekan ya, kita sepakat ya. Halo, kita sepakat instruksi ini harus dijalankan Siap, rekan-rekan ya. bisa, Cip. Siap, Ya, siap. ya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Ya, itu akan menjadikan perhatian kita. Ya, terima kasih. Apakah rekan-rekan ada kendala terkait ini? Tidak ada ya? Aman ya? Atau ada kendala dengan tim BG dan lain sebagainya? Tidak ada ya? Ya, kami harap tidak ada ya rekan-rekan ya. Yang jelas kalau memang mesin itu kendalanya kita sudah benar, uang yang dimasukkan sudah rapi, tidak ada necis dan staples, tipe-tipe nyangkut, artinya problem itu karena faktor mesinnya. Artinya rekan-rekan segera lapor, ya, lapor ke grup WA biar tidak lanjut oleh petugas BG. Mungkin ada kerusakan pada part-part komponen pada mesin CRM ini. Ya, itu ya rekan-rekan ya.
Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian kita lanjutkan poin 4 sampai 8. Ya. Dalam hal ini kami minta tolong bacakan dari rekan-rekan pagar alam. Coba, ada Pak Rizky di sini, di pagar alam. Rizky Febianto. Halo? Silakan Pak Rizky Febianto, dibacakan poin 4 sampai 8. Ada? Ada Rizky? Ya, halo? Nah, artinya tidak menyimak Zoom ya, rekan-rekan ya. Ya, siapa rekan-rekan yang ingin bacakan ini? Poin 4 sampai 8, silakan. Ada yang ingin bacakan? Halo? Cip, Ya. Siapa yang ingin bacakan poin 4 sampai 8? Rahmat Cip, Lahat Cip. Ya, silakan Pak Rahmat. Poin 4 sampai 8, silakan dibacakan. 4. Selalu siaga menjaga kebersihan unit kerja, banking hall, ruang ATM atau CRM, area parkiran, dan lingkungan kantor sehingga memberi kenyamanan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di ruang galeri e-channel, ATM atau CRM, terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. 5. Selalu siap siaga di unit kerja masing-masing. Petugas keamanan dalam posisi standby dan terlihat berada di area unit kerja kelolaan, serta berada di luar dekat galeri e-channel. Petugas dilarang tidur selama penjagaan, dilarang merokok, wajib menggunakan atribut lengkap, dan tidak diperkenankan asik bermain HP, game, atau TikTok live selama bertugas. 6. Memiliki dan menyimpan nomor telepon penting yang ada kaitannya dengan pengamanan unit kerja, yaitu pimpinan unit kerja, RO, CO, Dandru, Polsek, Polres, Koramil, pemadam kebakaran, ambulans, rumah sakit, PLN, BNPB, Basarnas, dan lain-lain. 7. Nasabah yang terlalu lama berada di ruang ATM atau CRM dapat diwaspadai dengan menyapa dan menawarkan bantuan. 8. Segera melapor kepada petugas terkait apabila ada kerusakan atau gangguan pada mesin ATM atau CRM di unit kerja. Kartu Anda terblokir. Si Pak Rahmat ya. Jadi poin 4 sampai 8 ya. Intinya rekan-rekan yang ingin kami tegaskan lagi ya, tadi sudah diingatkan terkait kepedulian membersih unit kerja. Ya, artinya selama libur rekan-rekan PKPLK atau OB Prabu Bakti itu tidak masuk, Pak. Ya, artinya logikanya toilet siapa yang sering pakai pasti Pak Sapam. Ya, karena kenapa selama libur ya pasti Pak Sapam yang akan sering menggunakan toilet, sering keluar masuk banking hall, sering patroli ya tiap lantai dan sebagainya. Begitu juga kebersihan galeri ATM. Artinya itu jadi perhatian khusus. Apalagi rekan-rekan pun tahu, Bapak Pinwin pernah mengingatkan kondisi banking hall, terutama hari libur itu tolong tetap dijaga kebersihannya, disapu, dipel, ya, motor dikeluarkan. Nah ya, nanti jelang hari libur, tolong rekan-rekan ingatkan kembali, terutama pada pekerja BRI adalah kali ini CSLR atau mantri, tolong diingatkan lagi terkait himbauan Bapak Pinwin, motor tidak boleh ditinggal diuker, baiknya dibawa pulang. Itu rekan-rekan sampaikan ya dengan lembut, minta tolong dengan kerendahan hati. Biar kenapa? Biar nanti selama libur uker kita aman, tidak ada temuan terkait temuan motor di dalam kantor dan lain sebagainya.
Nah, itu akan jadi perhatian rekan-rekan ya. Ya, jadi perhatian rekan-rekan bersama. Kalau dan juga rekan-rekan pada saat motornya diparkir di luar, jangan lupa rekan-rekan tambahkan kunci gembok ya. Tambahkan kunci gembok atau rantai biar motornya aman, nggak khawatir jadi eh, tidak pencurian dan sebagainya, pencurian motor. Ya itu akan jadi perhatian rekan-rekan semua. Jadi itu kemudian Satpam harus standby ya, penjagaan harus terlihat berada di luar dan dekat dengan galeri ATM. Ya, itu tolong dilaksanakan. Jangan tidur pada saat penjagaan, artinya maksimalkan penjagaan dan istirahatnya di rumah. Ya, artinya sebelum dinas malam, jangan capek-capek dulu. Ya, artinya istirahatlah dulu biar nanti si malamnya tidak ngantuk. Ya, itu dan juga dilarang merokok ya, wajib memakai atribut lengkap, tidak ada baju yang dilepas, sepatu dilepas ya, diganti sarung, bentang tikar, bentang kasur ya. Hati-hati Pak, CCTV online rekan-rekan pun tahu, Pinca dan Pinwil semua punya akses buat melakukan sidak secara online melalui CCTV. Hati-hati itu kami ingatkan biar rekan-rekan waspada ya mengetahui. Juga tidak menonton asik bermain HP atau game ya, dan juga TikTok live ya. Tolong bagi rekan-rekan yang punya penghasilan tambahan dari TikTok live, kami mohon ya silakan, tidak masalah. Kalau rekan-rekan mau cari tambahan TikTok live di luar sana, monggo. Tapi kami minta tolong jangan membawa embel-embel atribut satpamnya. Apalagi pada saat bertugas, rekan-rekan bertugas, justru rekan-rekan sampai TikTok live. Ya, tolong itu akan jadi perhatian, itu akan kami tidak tegas. Kalau rekan terbukti, ya, menjadi temuan, ternyata jaganya sampai live, ya udah, ya artinya, ya mending pulang, ya, mending nggak usah jaga, ya, karena pasti tidak fokus Pak. Ya itu juga jadi perhatian kantor pusat. Ini kami tegaskan sekali lagi, tolong jangan pada saat yang bertugas justru lakukan TikTok live. Ya, kalau tidak tugas, dinas, ya terserah Pak. Nak 24 jam live ya silakan, tidak masalah. Nah tapi kalau lagi jaga, baik itu sip pagi, sip sore, sip malam, itu jangan, ya, jangan, ya. Itu saya titip pesan itu yang dilakukan. Kemudian kontak-kontak darurat tadi sudah kita ingatkan, tolong ini semua kontak darurat ini benar-benar rekan-rekan simpan, wajib punya, masing-masing punya dan mengetahui. Apalagi rekan-rekan adalah putra daerah masing-masing wilayah ya. Kami harap ya nomor-nomor kontak penting ini rekan-rekan sudah punya dan sudah mengetahui. Ya, itu selanjutnya poin 9 ya sampai 13 saya bacakan. Tetap memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah apabila ada yang bertanya atau ingin mencari informasi perbankan dengan tetap hati-hati dan waspada. Nah, dalam hal ini kan nanti selama libur kan pasti akan ditemui nasabah yang komplain, ya nasabah yang nanya, Pak, BRI kapan ya buka lagi? Ya rata-rata sampaikan ya sesuai ketentuan. Pak, aku belum punya Brimo, bisa dah Pak hari libur nih aku buat Brimo. Ya, jangan rekan-rekan ngomong tak bisa. Ya, sampaikan ya, bisa Bu, kita pandu. Ya, harus rekan-rekan harus kita edukasi, harus kita jalankan. Jangan nanti terkesan rekan-rekan mempersulit. Oh, tidak bisa Bu. Ini bisa kaget tanggal 8. Ibu sini lah. Oh, lama Pak. Kesian nasabah gitu. Ya, kita terkesan mempersulit nasabah. Artinya hal yang sudah mudah, ya tolong jangan dipersulit. Ya, tolong dibantu nasabah kita, terutama nasabah-nasabah yang mengalami
kendala gagal tarik tunai, gagal setor tunai. Nah, itu benar-benar diarahkan di pusat bantuan. Benar-benar rekan-rekan pandu, kawal. Jangan rekan-rekan hanya menginfokan, Bu, buka pusat bantuan, nih Ibu laporkan situ. Ya bingung, Pak. Apalagi Ibu itu atau Bapak itu baru kali ini kena problem gagal setor, gagal tarik. Hati-hati rekan-rekan, kalau dia tahu nomor Sabrina, ya rekan-rekan dilaporkannya Satpam unit Jarai misalnya tidak menginfokan cara pelaporan gagal stok tunai misalnya, disebutnya nama Satpamnya di situ. Nah, hati-hati Pak, viral kamu Pak ya, sampai ke kantor pusat, sampai juga ke Kanwil ya. Makanya sekali lagi kami ingatkan rekan-rekan, hati-hati dalam memberikan pelayanan pada nasabah. Artinya kita kalau sehari-hari 5S ya, senyum, sapa salam, sopan santun, ya artinya pada saat hari libur juga tetap sama Pak. Ya, juga tetap sama, tetap disapa ya, senyum ya, dibantu, kemudian diedukasi nasabahnya, diarahkan. Itu harapan kami, layanan rekan-rekan tetap sama, tidak ada yang berubah. Ya, itu. Selanjutnya mengambil langkah-langkah tindak lanjut apabila menemukan hal-hal mencurigakan dengan melaporkan kepada pihak berkepentingan dan selalu waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Ya, nah nanti selama libur ini pasti akan banyak manajemen BRI baik dari Kanwil pusat. Mungkin saja kebetulan pada saat itu sedang mudik, melintas jalur mudik, menumpang ke toilet dan sebagainya. Tetap rekan-rekan sesuai prosedur ya, sesuai SOP. Pertama disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, untuk toilet hanya diperkenankan di jam operasional. Setelah di libur, mohon maaf, tidak diizinkan Bu, misalnya. Nah, ternyata ibu ini bilang, Pak, saya dari BRI Pusat, misalnya. Saya kebetulan mudik. Tolong dong Pak, izinkan saya. Misalnya kan, maaf Bapak Ibu, sebelumnya ada kartu identitas misalnya seperti itu kan. Kalau dia mau menunjukkan, oke. Ya, rekan-rekan persilakan, kemudian rekan-rekan kawal. Ya, kan kelihatan ya rekan-rekan ya, kalau memang itu pekerja BRI atau bukan, atau orang yang modus ngaku-ngaku ternyata pelaku kejahatan. Nah, itu rekan-rekan harus hati-hati. Ya, yang jelas nanti selama libur panjang itu, selama mudik ini pasti ada ya manajemen BRI yang akan berkunjung uker, walaupun hanya sekedar tarik tunai, setor tunai, ya ataupun sekedar izin ke toilet dan sebagainya. Nah, itu hati-hati rekan-rekan. Ya, ternyata pada saat dia numpang ke toilet, pas dia masuk ke kantor, ternyata wah, berantakan ya loh. Ya, berantakan, kotor misalnya kan. Ternyata tidak pernah dirapikan oleh Pak Satpamnya, tidak dibersihkan. Nah, hati-hati kalau beliau bercerita, ngadu ke SPO, ya siap-siap rekan-rekan. Ya, nah maka dari itu sekali lagi kami ingatkan, ya hati-hati Pak. Ya, artinya kita harus kompak, semua satpam dalam satu uker saling peduli kebersihan. Ya, saling peduli kebersihan, ya saling menjagalah, jangan numbal ke kawan. KG yang sip pagi ketempuan, ternyata yang buat berantakan sip malam. Ya, sian Pak. Ya, jangan. Kita pasti cek CCTV, siapa yang buat kantor ini kotor berantakan. Oh, ternyata sip malam. Dilihat, oh wajar si Anu, udah ya, kita proses aja lah kan. Sian teman yang kena dan temuan. Ya, kami tidak mau yang seperti itu rekan-rekan. Jadi kami minta tolong, yuk kita sama-sama kita jaga dengan baik kantor kita.
Ya, pastikan selama libur nanti kita ingin merenim lahat pagar alam, walaupun kita dikunjungi oleh kantor pusat sekalipun, tidak ada temuan aman. Nah, itu yang kita inginkan. Yang bagus ya kok ya rekan-rekan. Ya, misal Pak Ade Sumetra yang jaga di unit Bunga Mas dikunjungi oleh kantor pusat. Ya, ternyata pada saat penjagaan Pak Ade di luar. Kondisi galeri ATM-nya bersih. Kondisi banking hall tidak ada motor, rapi bersih. Ke toilet rapi juga, bersih juga toiletnya. Senang nih pasti dia akan bercerita dengan ya pincang gitu, dengan pinwil. Saya senang dengan satpam di Lahat, kenapa? Satpamnya peduli semua Pak. Ya, nah, artinya nama baik BO Lahat naik, bagus, reputasi BO Lahat itu bagus jadi. Tapi kalau kita tidak peduli, lantaklah kau nak kotor-kotor lajulah urusan kabar misalnya kan. Jangan, Pak. Ya. Karena kan namanya tidak jaga nama baik itu sama nama Allah. Ya, nah yang seperti itu, yang rekan-rekan yang tidak peduli, artinya ya sudah kita cari orang yang peduli, kita cari anggota yang peduli. Ya, nah, kalau kalau kita masih galak saling peduli, ya tolong kerjasamanya. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya Pak ya. Halo, Ya, bisa, Cip. ya itu ya Pak ya. Itu agar jadi perhatian bersama buat kita semua. Kemudian melakukan pengamatan terhadap tamu yang datang dengan mencatat identitas tamu secara lengkap dan pemeriksaan dengan sopan dan tegas. Ini tadi terkait tamu yang mungkin di toilet dan sebagainya, aku orang BRI, nah itu tolong dicatat identitasnya, biar dikomputasi, ya, bila perlu. Kalau dibawa etiket, cek begitu. Kemudian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, percobaan pencurian, perampokan, penganiayaan terhadap petugas, ya artinya kita pada saat jago nak digocowong, nah itu penganiayaan namanya, ya dan lain-lain, segera, segera anggota melapor kepada siapa yang paling pertama dihubungi, Danru. Nah, jadi tugas Pak Danru ini berat. Kami minta tolong Komandan, ya masing-masing wilayah, terutama Lahat, Morenim, Pagar Alam, tolong Komandan, HP-nya 24 jam. Aku pun sama 24 jam. Ya, kita benar-benar siaga, bantu anggota kita di lapangan, sekecil apapun kendala anggota kita bantu mereka, jangan sampai anggota kita jadi korban dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Ya, jadi kita sama-sama handphone kita aktif 24 jam. Ya, jadi rekan-rekan, kalau ada kejadian itu tadi, pertama melapor Danru. Setelah Danru terkopi ini mengetahui, oh ada kejadian kebakaran. Ya, langkah selanjutnya rekan-rekan jangan lupa menginfokan ya, RO atau CIP atau saya ya, Pak ada kebakaran di unit misalnya kan. Udah nginfokan itu kan. Dah, ya. Kemudian wakil pemimpin cabang atau pimpinan unit kerja masing-masing dalam hal ini unit atau supervisor itu juga rekan-rekan info kan. Jadi kita pihak PKSS semuanya terinfo, pihak BRI juga terinfo. Bahwasanya ini ada kejadian menonjol nih. Ya, ada kejadian urgent penting. Ya, artinya tidak ada miskomunikasi lagi. PKSS tahu ada kejadian kebakaran, BRI tahu ada kejadian kebakaran, rekan-rekan tahu, kemudian Danru tahu hal yang harus dilakukan. Danru ketika mengetahui ada kebakaran, ya memastikan dengan anggotanya pada saat bertugas itu segera lapor ke petugas damkar. Ya, bila perlu buat 2 laporan, Pak Danru lapor, anggota juga lapor. Jadi petugas damkar tidak ragu-ragu, memang Pak satu ini, ya unit itu
satu kebakaran dalam hal ini ya, butuh bantuan pemadaman segera. Nah, tugas selanjutnya Pak Landu memastikan rekan-rekan yang labor, yang unit terdekat merapat, ya, tinjau lokasi kejadian, ya. Misal kejadiannya aneh-aneh lah ya, ini simulasi lah. Bisa kejadian di Kota Pagar misalnya, unit kota. Artinya rekan-rekan ukir terdekat dalam hal ini kayak cabang, ya, unit Dempo, unit Jarai, ya. Bantu kalau tahu, ukir kawan kita nih kebakaran, bantu merapat dulu. Apa yang kita bisa bantu situ? Ya minimal yang bisa kita bantu yang sampai warga memadati area depan jalan lintas itu sehingga menghambat lalu lintas mobil damkar yang masuk. Artinya kita jago di situ, ya. Himbau masyarakat, Pak Bu, tolong minggir, jangan nutup di jalan, misal. Ya, mobil damkar masuk, dia lagi di jalan. Ya, juga antisipasi takutnya ada modus warga yang murah, aku bantu ya, mana barang-barang kamu, mumpung api belum besar aku bawa ya, tahu-tahu bawa balik ke rumah, entah itu laptop, entah itu printer, ya macam-macam lah ya. Orang niat bantu ternyata niatnya lain, ingin cari kesempatan pada saat situasi darurat itu, ya. Nah itu rekan-rekan. Juga kalau memang api tadi masih bisa dikondisikan, kita ada apa, semprot apa. Tapi kalau api sudah besar, ada terlawan lagi dengan apa, ya sudah Pak. Artinya kita mengharapkan untuk bersangkarnya cepat datang. Sterilkan area gitu, biar nanti petugas damkar langsung bertindak cepat melakukan pemadaman. Nah, jadi itu rekan-rekan, itu contoh, ya. Contoh kalau memang ada kejadian darurat lainnya. Ya, begitu juga dengan kejadian coba curian, ya. Ada orang di depan kantor mencurigakan, shift malam, mobil berhenti, kita pantau sejam 2 jam, tidak datang-datang, ya. Ternyata ada niat jahat. Rekan-rekan ragu karena jaga sendiri. Malam, shift malam aku dewean Pak, jago, tak mungkin aku keluar, aku ngecek mobil itu siapa Pak. Aku tidak berani Pak. Kalau di Mall Senpi mati aku Pak. Nah kita main cantik ya, main cantik dalam artian kita punya kontak polisi, kita telepon ya polisi, Babin Cantik Masnya atau rekan-rekan punya kontak Polda, rekan-rekan lapor di kontak darurat Polda itu. Jadi biar tim yang piket di Polda menginformasikan tim piket di Polres masing-masing wilayah untuk patroli unit kerja yang kita tadi minta tolong. Kalau pihak polisi yang udah datang, baru kita gerbek sama-sama. Kita cek mobil itu. Siapa niat? Mau niat jahat atau bukan? Ya, kalau memang niat jahat, langsung kita tangkap bareng-bareng dengan Pak Polisi. Ya kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya. Intinya yang kami minta adalah kita sama-sama handphone semua aktif, kita saling koordinasi lah, saling kompak. Ya terutama Danru, saya, RO, ya dan rekan-rekan lainnya. Ya. Kemudian terakhir mengimplementasikan gerakan Gistar, grooming siap tangguh aktif responsif, digital mindset, case manager dalam tugas sebagai bentuk profesionalisme, satuan pengamanan PKSS. Demikian informasi ini untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sampai sini rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Siap, sudah Hasan. Cukup ya. Nah, oke, sebelum kita tutup, saya ingin tanya sekali lagi, ya. Jadi setoran yang aman itu berapa lembar? Ada yang bisa jawab? 25 2.500.000. Nah, maksimal 2.500.000 ya, atau 3 juta lah.
ya per 1 kali setor. Cuna ukurannya. Ya, itulah. Atau kalau dia pecahan 50 ya tetap ya. Bu, hitung dulu maksimal 25 lembar. Nasabah yang hitung kan. Berapa? 25. Ah, coba Ibu setor. Tek, masuk. Dah, ya. Itulah tugas kita. Kalau ada nasabah komplain, Pak, ngapa ya di sini tulisannya 200? Kenapa kami cuma setor 25, 30? Bu, mohon maaf informasi yang tertera di sini itu belum update, Bu. Ya, baiknya untuk amannya ya seperti ini. 25 lembar sampai 35 lembar. Ya, Bu ya, biar uang Ibu tidak sangkut, aman. Tidak apa-apa lah, Mo. Yang penting uang Ibu masuk tersetor. Ya, nah, kalau memang nanti gara-gara setoran uang sedikit ini laju antrian panjang, nah itu tugas kita membatasi. Ya misalnya Ibu setorlah dulu 5 juta. Pakai nasabah yang ini lanjut setor. Itu bergantian Bu ya. Kalau Ibu terus galau-galau, Ibu setor 30 juta, sian Bu nasabah yang belakang. Komplain dengan kami. Tidak apa-apa sampaikan seperti itu. Kami yakin ya nasabah tuh saling pengertian Pak pasti. Oh iya juga Pak ya. Ya udahlah Pak, aku setor 5 juta dulu ya. Atau sampai 10 juta dulu selesai. Ini pada nasabah lain. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Pasti rame Pak, pasti rame. Apalagi tadi Pak Tri tadi tim e-channel sama Pak Iksan tadi lah sudah ngomong mereka akan patroli sidak kunjungan yang lihat di kita ini lah para satpam ini. Edukasi nasabah tendak, ingatkan tendak. Ya, nah itu yang jadi perhatian kita bersama. Oke, cukup rekan-rekan. Udah jam 5 ya, persiapan mau buka puasa. Paling itu aja rekan-rekan. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Yang jelas rekan-rekan informasi ini penting kami informasikan supaya rekan-rekan aman, update, mengetahui hal-hal yang sekarang ini jadi fokus manajemen BRI. Ya, artinya itu harus rekan-rekan jalankan, jangan rekan-rekan abai. Kalau rekan-rekan abai, ya tidak mau mendengarkan, udahlah bodoh amat Pak, misalnya ya sudah, ya artinya monggo resiko tanggung masing-masing, ya bukan salah PKSS, bukan salah BRI, bukan salah Danru lagi, kita tidak saling salah, kita di sini sudah saling mengingatkan, ya intinya seperti itu rekan-rekan. Dan juga kami mendoakan semoga rekan-rekan semua pada hari ini ya, baik yang join Zoom maupun yang belum join Zoom, ya kita doakan semuanya sehat selalu, diberikan kekuatan dalam Amin ya bertugas, Allah, amin. diberikan kesabaran dalam menghadapi dan melayani Amin ya Allah, amin. nasabah, ya, kemudian Amin ya Rabbal alamin. warga kita sehat semua Pak dan rezeki kita lancar, ya paling itu aja Pak. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan. Cukup Zoom sore hari ini. Silakan dilanjut. Selamat bertugas ya. 86. Terima Siap, kasih. Cip. Boleh live Zoom. Ya, terima kasih banyak. Silakan. Ya, dilanjut. Ya, terima Pak Lima. kasih. Kami hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Keles.